Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas spoiler anime Boruto episode 214. Episode ini berjudul Yang Telah Ditakdirkan yang diadaptasi dari manga Boruto chapter 47. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Pada episode 213, kita sudah melihat Kashin Koji yang menyerang Jigen. Dan tampaknya Kashin Koji benar-benar berniat untuk mengalahkan Jigen. Di lain sisi di kantor Hokage, terlihat Amado yang sedang menjelaskan kepada Naruto, Sasuke, Shikamaru dan Sai tentang rencana menanamkan pohon suci di bumi dan memanen buah cakra yang diinginkan oleh klan Otsutsuki. Dijelaskan juga asal muasal karma yang ditanamkan Otsutsuki ke tubuh manusia. Di akhir episode 213, terlihat Kashin Koji menggunakan Kuchiyose memanggil api untuk membakar Jigen. Jigen pun heran mengapa ia tidak bisa menyerap api tersebut dengan karma. Lalu, api apa yang dikeluarkan Koji? Mengapa tidak bisa diserap oleh karma? Pada episode 214, terlihat Boruto dan Kawaki yang melihat dari balik kaca. Terlihat tampilan Jigen yang terbakar api. Boruto pun berkata, itu api yang hebat, tapi dia tinggal menyedotnya dengan karma kan? Lalu Kawaki menjawab, tidak, api itu tidak diciptakan dari cakra, itu api alami, Jigen tidak bisa menyerapnya. Ternyata api yang dikeluarkan Kashin Koji adalah api abadi yang berasal dari gunung berapi. Lalu tiba-tiba api tersebut mengecil. Kashin Koji dan semua yang ada di ruangan Hokage pun terheran bagaimana Jigen bisa menyerap api tersebut. Boruto pun berkata, "Hei, sepertinya dia menyerapnya." Lalu dari dalam ruangan, Sasuke pun berkata, "Tidak, dia menyusutkan apinya. Dia kemudian membuat apinya menjadi lebih kecil dengan kemampuan khususnya." Lalu Amado pun berkata, "Sukuna Hikona, jutsu rahasia Isiki, itu bisa menyusutkan hampir semua benda dan mengembalikannya seketika itu juga, kecuali benda hidup. Dia bisa menyusutkan dirinya tapi tidak dengan makhluk lain. Tapi selain itu, semuanya bisa, bahkan api." Shikamaru pun berkata, "Jurus sederhana tapi sangat mengerikan. Jadi bagaimana cara pria bertopeng itu melawannya?" Lalu Amado pun berkata, "Tentu saja kami sudah mengantisipasi semua ini. Karena itulah kami ingin menyerangnya sekarang." Di lain sisi, terlihat Jigen masih berusaha mengecilkan api yang dikeluarkan Kashin Koji tadi. Tapi tiba-tiba terdapat retakan di perut Jigen dan ia pun terlihat berlutut karena retakan itu. Sasuke seperti menyadari retakan yang terjadi di tubuh Jigen. Dalam pikiran Jigen, ia berkata, "Tubuh Jigen sudah mencapai batasnya. Tubuh ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Cakra yang tersisa juga tinggal sedikit." Lalu api tersebut kembali membesar dan membakar Jigen. Dan ia terlihat kesakitan karena terbakar. Lalu Naruto pun berkata, "Apa yang terjadi? Dia mulai terbakar lagi." Lalu Amado pun menjawab, "Dia baru saja pulih dari pertarungan melawan kalian berdua. Jadi mustahil baginya untuk terus menyusutkan api abadi yang berasal dari gunung berapi." Terlihat Jigen sudah habis terbakar oleh api tersebut. Api tersebut terus membakar tanpa henti. Kashin Koji masih terus melihat kejadian tersebut dari atas pilar-pilar di ruangan markas Kara. Lalu Naruto pun berkata, "Seakan tiba-tiba berakhir. Apa ini cara untuk membunuh Otsutsuki?" Lalu Sasuke pun berkata, "Kau ini dari tadi tidak menyimak apa tidak? Kau masih saja bodoh. Kau tidak dengar. Dia masih punya karma. Selama mereka masih punya karma, Otsutsuki tidak akan mati. Mereka akan terus bangkit. Otsutsuki Isiki, dia punya Jigen dan Kawaki. Dua wadah yang sudah ditanamkan karma. Dalam waktu dekat, dia bisa saja kembali hidup. Apa itu benar, Amado? Berdasarkan penjelasanmu itu, dan sekarang kau akan memberitahu kami cara mengalahkannya. Mengingat fakta itu benar." Lalu Amado pun menjawab, "Itu benar Sasuke, kau memiliki pemahaman yang bagus." Sasuke kembali berkata, "Kau juga bilang barusan jika Isiki lahir kembali di tubuh Kawaki yang lebih cocok dari Jigen, kita tidak akan bisa mengalahkan dia dan itu akan menjadi akhir dari dunia. Tapi itu tidak masuk akal. Jika Jigen mati bersama Isiki, sisa wadahnya hanya tinggal Kawaki. Kita akan masuk ke dalam jebakan Isiki. Benar begitu bukan Amado?" Lalu Shikamaru berkata, "Sialan, jangan bilang semua ini sudah diatur untuk Isiki dari awal." Kawaki terlihat kesal dan masuk ke dalam ruangan, kemudian berusaha menyerang Amado dengan tangan perubahannya. Tetapi dihalau oleh Sasuke dengan pedangnya yang membuat tangan perubahan Kawaki hancur. Semua yang ada di luar ruangan dan dalam ruangan tampak kaget dan bertanya apa Kawaki baik-baik saja. Naruto pun berkata, "Kawaki, aku sudah bilang jangan masuk ke sini." Tetapi Kawaki tampak kesakitan. Lalu Amado pun berkata, "Lama tidak berjumpa Kawaki." Kawaki pun menjawab, "Amado sialan, apa yang kau rencanakan?" Lalu Amado menjawab, "Aku tidak suka dituduh begitu. Ini cuma salah paham karena ini rumit. Biarkan aku selesai menjelaskan dulu dan kau akan tahu apa yang aku maksud." Shikamaru pun berkata, "Cepat, katakan singkat dan padat agar kami bisa mengerti."
Amado pun menjawab, Jigen sebentar lagi akan terbakar sampai mati bersama Isiki. Saat Otsutsuki mati, pemindahan akan otomatis menuju ke wadah lain. Bahkan Isiki sendiri tidak bisa mengendalikannya. Ini adalah aturan ketat dari karma. Dan meski Jigen dan Kawaki adalah wadah Isiki, karma Jigen telah memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan ekstrak. Jadi Jigen sudah siap untuk menjadi wadah Isiki kapan saja. Sedangkan Kawaki masih belum menyelesaikan prosesnya. Mirip seperti Boruto, prosesnya masih belum selesai. Untuk saat ini, singkatnya dia belum bisa dipakai sebagai wadah. Kemudian Shikamaru berkata, jadi maksudmu jika Jigen mati sekarang dan Kawaki belum bisa dipakai sekarang, artinya Isiki tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Setidaknya sampai Kawaki sudah siap sepenuhnya menjadi wadah yang layak. Lalu Boruto berkata, tunggu dulu, jangan bilang kau mau membunuh Kawaki sebelum itu semua terjadi. Lalu Amado menjawab, ya itu juga jadi salah satu pilihan. Naruto kembali berkata, itu tidak lucu, aku tidak akan mengizinkan hal itu. Amado kembali berkata, tenanglah, ini masalah waktu, kembali ke topik, lihat itu baik-baik. Otsutsuki akan segera menunjukkan wujud aslinya. Terlihat suara-suara yang keluar dari dalam api yang besar tadi. Di dalam ruangan, semuanya tampak kaget. Shikamaru berkata, Isiki bangkit, dan Naruto pun berkata, tapi bagaimana bisa, bukankah wadahnya Jigen sudah mati? Amado kembali berkata, benar, dia sudah mati secara medis. Tapi tidak dengan sebagai wadah Otsutsuki. Tidak peduli meski itu mayat yang hangus terbakar. Selama itu adalah tubuh yang mengandung karma, tubuh itu masih cukup berfungsi sebagai wadah reinkarnasi. Kawaki, aku senang kau ada di sini. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dengan mataku sendiri. Kawaki menjawab, apa? Amado pun berkata, fenomena itu akan terjadi pada tubuhmu. Tiba-tiba, tangan kiri Kawaki bergetar dan segel karma mulai menyebar ke seluruh tubuh Kawaki. Kawaki berteriak kesakitan karena segel karma tadi. Semua yang di ruangan pun tampak cemas dengan Kawaki termasuk Boruto. Boruto menarik kerah baju Amado dan bertanya pada Amado, apa itu tadi? Apa yang terjadi padanya? Amado pun berkata, apa kau bisa diam? Aku juga baru pertama kali melihat ini. Seketika, segel karma yang menyebar itu tiba-tiba hilang. Kawaki kemudian terlihat lemas dan pingsan. Boruto pun berkata, amukan karmanya berhenti. Lalu Amado berkata, bukan hanya amukan karmanya yang berhenti. Coba lihat telapak tangan kirinya. Saat Boruto membalik telapak tangan Kawaki, ternyata segel karma sudah hilang, lenyap entah kemana. Semua yang ada di ruangan pun terheran dan berkata, karmanya hilang. Kembali ke proyektor, terlihat sesuatu keluar dari dalam api yang besar itu, dan api menyusut dalam sekejap. Lalu Kashin Koji pun berkata dalam hatinya, seluruh api itu menyusut dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan. Akhirnya, dia menampakkan wujudnya, Otsutsuki Isiki. Shin kembali ke ruangan Hokage di Konoha. Naruto pun berkata, hei Amado, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Amado pun berkata, sepertinya reinkarnasi Isiki sudah selesai, memakai tubuhnya Jigen. Lalu Sasuke pun berkata, jadi begitu, tapi mengapa sesuatu yang aneh terjadi pada karma Kawaki di saat yang sama? Sepertinya ini bukan cuma kebetulan. Bagaimana bisa? Ini berkaitan dengan reinkarnasi Isiki. Lalu Amado berkata, jelas, ini bukanlah kebetulan. Ketika seorang Otsutsuki bereinkarnasi memakai sebuah wadah, seluruh karma yang sudah ditanam di wadah lain lenyap seketika di saat yang sama. Tidak peduli berapa banyak pun wadah yang ada. Aku rasa ini semacam fitur yang menjaga agar tidak terjadi resiko duplikasi dari pribadi yang sama. Ya, apapun itu, intinya sekarang adalah dia tidak lagi memiliki wadah untuk reinkarnasi selanjutnya. Apa kalian paham maksudnya? Saat ini tidak mustahil untuk membunuh seorang Otsutsuki yang abadi untuk selamanya. Shin kembali ke markas Kara. Terlihat seseorang keluar dari kepulan asap bekas api abadi yang dikeluarkan Kashin Koji. Ternyata yang keluar adalah wujud asli Otsutsuki Isiki. Lalu Kashin pun berkata, akhirnya kita bertemu Otsutsuki Isiki. Tiba-tiba pilar tempat Kashin berpijak menjadi kecil hanya dengan tatapan Isiki. Kashin pun terjatuh ke lantai. Ternyata seluruh pilar bahkan kursi singgasana yang ada di ruangan itu ikut mengecil satu persatu, termasuk kodok pengintai pun ikut terkena imbasnya, yang kemudian menghilang dan berhenti memancarkan transmisi ke ruangan Hokage. Amado pun berkata, kodok pengintainya sudah mati, dan Naruto berkata, apakah Kashin Koji baik-baik saja? Kemudian Amado berkata, rencananya sebagian besar membuahkan hasil. Kami sukses menyeret Isiki keluar dari tubuh Jigen. Koji sudah melakukan tugasnya. Naruto berkata, maksudmu dia tidak akan selamat? Amado pun menjawab, itu tidak pernah menjadi bagian dari rencana ini. Kami tidak akan melakukan sejauh ini kalau Isiki memang mudah dibunuh. Naruto berkata, aku tidak yakin, tapi aku tidak bisa menghilangkan firasat bahwa dia sedang bertarung dengan Isiki seakan dia benar-benar ingin mengalahkannya. Kau sudah menjelaskan padanya bahwa misinya adalah tiket menuju kematian. Amado pun berkata, apa yang kau maksud dan kenapa kau harus peduli? Naruto pun berkata, aku juga tidak tahu kenapa, aku sangat khawatir padanya.
Shin kembali ke markas Kara. Terlihat Isiki yang terus menyusutkan benda yang dilihatnya. Kashin pun berkata dalam hatinya, dia menyusutkan apa saja yang ada di depan matanya. Apa dia berencana menghancurkan seluruh tempat ini? Kemudian Isiki menatap Kashin dan berkata, semua orang sudah memiliki takdir yang sudah ditentukan. Pria itu memiliki takdir yang kuat, sebuah bintang perubahan. Tiba-tiba topeng Kashin Koji retak dan hancur yang membuat wajah Kashin Koji pun terlihat. Isiki kembali berkata, sekarang aku paham kenapa Amado ingin berpegang teguh padanya. Kepada takdir yang perkasa dari orang itu, kepada perubahan yang sangat kecil kemungkinannya. Kashin Koji yang merupakan cloning dari salah satu 3 legenda Sannin, Jiraiya. Kau yang akan mati di sini adalah hal yang sudah ditakdirkan di dalam genmu. Isiki kemudian mendekati Kashin dan kemudian Kashin mengeluarkan jurus api dari mulutnya. Isiki tampak menghalau api tersebut dan dia tidak terluka sama sekali. Kashin Koji kembali mengeluarkan api dari mulutnya dan dengan mudahnya api itu diserap oleh Isiki. Di dalam hati Kashin, ia berkata, dia menyerap jutsuku dalam sekejap. Level kekuatannya berbeda sekali dibanding saat dia menjadi Jigen. Kalau begitu, lalu Koji mengeluarkan jurus rambut singa yang melilit tubuh Isiki dan membanting Isiki ke lantai. Ternyata Isiki mengecilkan tubuhnya dan sudah berada di bahu Kashin Koji. Isiki berkata di sebelah kuping Kashin, percuma saja. Kemudian Kashin kembali berkata, kau tidak akan bisa menang, takkan pernah. Kashin kemudian mengeluarkan jurus rambut landak agar Isiki tertusuk, tapi lagi-lagi usahanya gagal karena Isiki sudah hilang. Dalam hati Kashin, ia berkata, tidak ada perlawanan. Dia kabur dengan memakai Sukuna Hikona. Di mana dia? Ternyata Isiki sudah melayang di atas tubuh Koji dan berkata, seluruh tubuhku dipenuhi dengan kekuatan besar. Akan tetapi, justru karena itu, hanyalah masalah waktu saja sampai kekuatan ini menghancurkan tubuhku. Mungkin aku hanya akan bisa hidup 2-3 hari lagi. Dan aku juga telah kehilangan karma Kawaki, si rubah licik Amado, rencana yang bagus. Kashin pun berkata, kau tidak bisa bangkit lagi. Jika kau mati, tamatlah. Jadi aku akan menyelesaikan masalah di sini dan saat ini juga. Isiki kembali berkata, bodoh sekali, kau belum mengerti semuanya bukan? Amado pasti sudah kabur dan aku rasa tujuannya adalah Konoha. Sangat mungkin dia berniat untuk meminta bantuan Hokage dan Uchiha. Terlihat Kashin Koji kaget karena Isiki tahu rencana mereka. Isiki kembali berkata, karena kau tidak memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkanku. Amado paham itu, artinya Kashin Koji, kau sudah memenuhi peranmu di saat kau memaksaku keluar dari Jigen. Kashin pun berkata, itu tidak masuk akal. Jika kau mencoba mengalihkan perhatian untuk melarikan diri, itu tidak akan berhasil. Isiki kembali berkata, kenyataannya adalah aku akan membuatmu paham jika perlu bahwa kau tidak mampu menjadi seorang alat yang disebut sebagai pahlawan shinobi. Kau tidak lebih dari pion menyedihkan yang dikorbankan. Kemudian Kashin Koji pun mengeluarkan Sennin Mood dan berkata, sudah cukup, lawan aku. Begitulah akhir dari episode ini. Menurut admin, bisa saja di episode ini juga ditunjukkan kelanjutan negosiasi Amado dengan Konoha, di mana Shikamaru akhirnya memberikan surat jaminan perlindungan warga sipil pada Amado. Serta bisa saja terdapat selingan adegan baru yang tidak ada di komik, karena jeda waktu Isiki adalah 2-3 hari sebelum mati. Nah, disinilah kemungkinan ditambahkan adegan baru tersebut. Sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu bisa tetap dapetin update spoiler manga dan anime Boruto selanjutnya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!